Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5. Video kali ini kami akan membahas keterampilan membaca pada materi membaca kritis dan membaca ide. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Teknologi Madura. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Rohmawati, NIM 085. Perkenalkan, saya Umi Rif'atus Nurjana, NIM 086. Perkenalkan, saya Nindi Widianingrum NIM 088. dan saya Ervina Pramita Ilmia Siregar NIM 091. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dari membaca kritis. Membaca kritis atau critical reading adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Manfaat yang dapat kita petik apabila kita telah membaca lebih analisis atau lebih kritis adalah pertama, untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tetapi juga menemukan alasan mengapa sang penulis mengatakan apa yang dilakukannya. Dan yang kedua adalah membaca kritis merupakan modal utama bagi para mahasiswa untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. Saya dari pemateri kedua akan menjelaskan tujuan dari membaca kritis. Untuk yang pertama adalah memahami maksud dari penulis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, carilah paragraf pembuka dan paragraf penutupnya. Yang kedua, cari makna tersirat dari seorang penulis. Dan yang ketiga, bagaimana cara penulis tersebut menggambarkan ruang lingkup pembicaraannya. Tujuan yang kedua dari membaca kritis adalah memanfaatkan kemampuan membaca dan berpikir kritis. Nah, sebagai pembaca yang bertanggung jawab, kita harus memperhatikan dalam membaca dan menyimak pembicaraan-pembicaraan yang kontroversial. A. Harus yakin bahwa kita membaca atau menyimak untuk memahami. Yang B. Analisislah asumsi-asumsi dan praduga kita sendiri. Dan C. Cobalah melihat logika penyajian itu dari sudut maksud serta asumsi-asumsi penulis itu sendiri. Tujuan membaca yang ketiga yaitu memahami organisasi dasar tulisan. Nah, di dalam organisasi dasar tulisan tersebut dibagi menjadi 3, terdiri dari pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Dan untuk tujuan keempat dari membaca kritis adalah menilai penyajian pengarang. Nah, di sini dalam menilai penyajian pengarang, kita harus bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita sendiri. Misalnya, ada pertanyaan dalam segi informasi, pertanyaan dalam segi logika, pertanyaan dalam segi bahasa, pertanyaan dalam segi kualifikasi, dan pertanyaan dalam segi sumber informasi. Yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari. Sebagai warga negara yang dewasa dan matang, harusnya dapat membaca bahan-bahan berupa mengenai masalah-masalah politik, masalah-masalah sosial, keagamaan dan moral, serta sejumlah politik lainnya yang tidak dapat mereka abaikan begitu saja. Yang keenam, meningkatkan minat baca. Pada dasarnya, orang yang membaca dengan baik adalah orang yang berpikir baik. Sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab, seharusnya dapat mencurahkan perhatian serta usaha peningkatan minat baca. Untuk meningkatkan minat baca, hal yang perlu dilakukan yakni seperti: yang pertama, menyediakan waktu untuk membaca, dan yang kedua, memilih bahan bacaan yang baik yang ditinjau dari norma estetik, sastra, dan moral. Yang ketujuh, prinsip-prinsip pemilihan bacaan. Pembaca membutuhkan prinsip-prinsip pembimbing tertentu yang akan membantu untuk mengetahui apakah buku itu disarankan atau dianjurkan itu bermanfaat dibaca dan tidak menyia-nyiakan waktu. Sebagai mahasiswa yang dewasa, harusnya mampu menentukan sendiri buku, majalah, film, dan acara televisi mana yang pantas serta bermanfaat untuk dibaca dan ditonton untuk memenuhi kebutuhan minat. Akhir membaca majalah.
Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama, tingkat-tingkat tuntutan atau daya pikat. Berdasarkan taraf kesukarannya membaca, semua itu dapat didapatkan dari junan-junan orang terpelajar. Sampai pada komik-komik bacaan anak muda, kebanyakan dari bacaan kita mungkin dilakukan pada sejumlah publikasi berkala yang direncanakan menarik minat pembaca umum. Kalau Anda semakin dewasa dan minat pun bertambah matang, pula Anda akan mendapat kepuasan membaca majalah seperti Budaya Jaya, Horizon, Prisma, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian membaca ide. Yang dimaksud dengan membaca ide atau reading for ideas yaitu sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, dan memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca yaitu ada 4. Yang pertama, pembaca harus tahu mengapa ia membaca, yaitu untuk menemukan informasi yang ia inginkan, sehingga pembaca dapat menikmati hal yang dibacanya tersebut. Yang kedua, pembaca yang baik memahami apa yang dibacanya. Hal ini menuntut konsentrasi si pembaca untuk menemukan maksud dari bacaan yang ia baca tersebut. Yang ketiga, pembaca yang baik harus menguasai kecepatan baca, seperti membaca dengan cepat, membaca demi kesenangan, membaca sekilas, kemudian membaca hal-hal yang penting. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tujuan atau manfaat dari membaca. Yang terakhir, pembaca yang baik harus mengenal media cetak seperti paperbacks, media grafika, atau surat kabar, agar si pembaca ini dapat mengetahui informasi atau pengetahuan yang ia inginkan itu tidak hanya dari buku bacaan saja. Nah, kesimpulan dari makalah yang telah kita buat adalah membaca kritis atau critical reading adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Adapun tujuan membaca kritis adalah sebagai berikut. Pertama, memahami maksud penulis. Kedua, memanfaatkan kemampuan membaca dan berpikir kritis. Ketiga, memahami organisasi dasar tulisan. Yang keempat, menilai penyajian pengarang. Yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari. Yang keenam, meningkatkan minat baca. Yang ketujuh, prinsip-prinsip pemulihan bacaan. Dan yang terakhir adalah membaca majalah. Membaca ide atau reading for memperoleh serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Sebagai pembaca yang baik, maka ada 4 hal yang perlu diperhatikan ketika membaca, yaitu mulai dari mengerti tujuan membaca, memahami bacaan, menguasai kecepatan dalam membaca, dan mengetahui dari berbagai sumber maupun media cetak. Ya, baiklah. Jadi saran yang bisa kami berikan dalam materi membaca kritis dan membaca ide kali ini yaitu di saat seseorang melakukan membaca kritis, dia harus memunculkan jiwa-jiwa kritisnya sehingga dia bisa mengajukan asumsi-asumsinya. Namun untuk mengajukan asumsi-asumsinya, orang tersebut harus memiliki pengetahuan yang lebih banyak agar asumsinya tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Begitupun pula dalam membaca ide, kita harus menangkap ide dalam bacaan tersebut dengan baik, yaitu dengan cara tidak membaca satu bacaan saja, namun membaca banyak sekali bacaan sehingga ide kita bisa terkumpul dengan banyak. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan materi yang sudah kami buat #dari rumah aja. Semoga bermanfaat dan mendapatkan pengetahuan. Mohon maaf dari kami ya apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.